Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, siswa-siswi dan guru SMA, SMK Kompetensi Keahlian Tata Busana dimanapun Anda berada. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang pembuatan hiasan busana dengan sulaman buruci yang diterapkan pada busana pesta. Video pembelajaran ini khususnya ditujukan untuk siswa-siswi SMK Kompetensi Keahlian Tata Busana pada tingkat 11 yang meliputi dari awal pemilihan bahan, proses pembuatan, sampai penyimpanan khusus untuk sulaman buruci yang diterapkan pada busana pesta. Dengan video pembelajaran kali ini, diharapkan siswa dan siswi kompetensi keahlian tata busana mempunyai pemahaman dan keterampilan dalam pembuatan sulaman buruci, khususnya diterapkan pada busana pesta. Agar bisa dilakukan adopsi, tiru, dan modifikasi secara mandiri, sehingga menambah pengalaman untuk diterapkan pada produksi busana secara mandiri atau di lingkungan kerja di bidang busana seperti haute couture, butik, modiste, maupun jenis usaha busana lainnya. Pemirsa, untuk mengetahui proses pembuatan sulaman buruci pada busana pesta kali ini, marilah kita saksikan video berikut. Selamat menyaksikan. Busana pesta adalah busana yang dikenakan untuk menghadiri kesempatan acara pesta. Dibuat lebih istimewa dari busana sehari-hari. Penggunaan material bahan lebih berkualitas, baik pada kain utama, bahan pelengkap, maupun bahan untuk hiasannya. Desain busana pesta lebih bervariasi dan lebih rumit. Pada dasarnya, membuat hiasan pada busana bertujuan untuk menjadikan busana lebih indah atau meninggikan nilai dari busana yang dihiasnya. Menghias pada permukaan benda atau busana dapat dilakukan dengan mesin, biasa disebut dengan bordir. Ada juga yang menghias dengan tangan atau sering disebut dengan menyulam. Dari kegiatan menyulam akan dihasilkan jenis-jenis sulaman yang banyak jenisnya. Di tengah desakan industrialisasi yang memungkinkan semua produk seni dibuat secara massal, seni sulaman ternyata masih tetap menunjukkan eksistensinya. Bermula hanya untuk menandai kalangan atas dan istana, sulaman secara berangsur meluas jadi milik masyarakat. Perkembangan seni sulaman makin mengental, baik dalam teknik penggarapan, pada pola, maupun bahan-bahan yang digunakan. Sulam payet sebagai alternatif hiasan pada busana adalah suatu teknik keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengembangkan kreativitas untuk membuat media kerajinan yang berbentuk gambar atau pola yang terdapat pada kain sebagai penghias dan memberikan suatu keindahan di antara sisi-sisi lain dengan menggunakan payet atau buruci. Dalam busana, menghias berarti menghias atau memperindah segala sesuatu yang dipakai oleh manusia, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keperluan rumah tangga. Ditinjau dari tekniknya, menghias kain dibedakan atas dua macam, yaitu yang pertama, menghias permukaan bahan yang sudah ada dengan bermacam-macam tusuk hias, baik yang menggunakan tangan maupun dengan menggunakan mesin. Kedua, dengan cara membuat bahan baru yang berfungsi untuk hiasan benda. Menghias permukaan kain atau bahan, yaitu berupa aneka teknik hias seperti sulaman, lekapan mengubah corak, smoke, krustik, terawan, dan metelase. Sedangkan membuat bahan baru, yaitu berupa membuat kaitan, rajutan,
frivolit, makram, dan sambungan perca. Ada pita ukur, gunting kain, gunting benang, gunting bordir, pendedel, jarum pentul, jarum payet, dan benang. Payet piring atau ramboci, payet tebu atau patahan, serta payet manik-manik. Payet berdasarkan kualitas terdiri dari payet Jepang, payet Taiwan, dan payet India. Sebelum kita membuat hiasan pada suatu benda atau busana, baik dengan cara menghias kain maupun dengan membuat bahan baru, terlebih dahulu kita perlu membuat suatu rencana tentang hiasan yang akan dibuat yang disebut dengan desain hiasan busana. Desain hiasan merupakan desain yang dibuat untuk meningkatkan mutu dari desain struktur suatu benda. Desain hiasan ini terbentuk dari susunan berbagai unsur seperti garis, arah, bentuk, ukuran, tekstur, value, dan warna. Bentuk dan warna merupakan unsur yang sangat mempengaruhi tampilan sebuah desain hiasan. Agar indah dan menarik dilihat dalam mendesain hiasan, kita juga harus memperhatikan prinsip-prinsip desain sebagaimana sudah dijelaskan pada bab 7 desain busana. Prinsip-prinsip desain ini pada dasarnya sama, hanya saja penerapannya yang berbeda. Keselarasan, keseimbangan, dan kesatuan desain hiasan dengan benda yang akan dihias merupakan hal utama yang perlu dipertimbangkan dalam merancang desain hiasan suatu benda. Keselarasan merupakan kesesuaian antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, baik antara benda yang dihias dengan hiasannya maupun antara hiasan yang digunakan itu sendiri. Agar hiasan yang digunakan sesuai dan dapat memperindah bidang yang dihias, maka perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, hiasan yang digunakan hendaklah tidak berlebihan. Kedua, hiasan yang digunakan disesuaikan dengan desain struktur benda yang dihias. Ketiga, penempatan desain hiasan disesuaikan dengan luasnya background dari benda yang dihias. Pola hias yang sudah dirancang untuk busana atau untuk keperluan rumah tangga dipindahkan terlebih dahulu pada bahan yang akan dihias. Untuk kain yang tebal atau tidak transparan, dapat menggunakan karbon jahit. Karbon jahit diletakkan di atas kain atau antara bagian baik kain dengan kertas desain motif. Kemudian, motif ditekan menggunakan pensil sehingga motif pindah ke atas kain. Sedangkan untuk kain yang tipis atau transparan dapat langsung dijiplak menggunakan pensil, yang mana kertas motif diletakkan di bawah bahan.
ini untuk membuat motif yang lajur ya. Artinya kita akan membuat payet ini mengikuti motif kita menggunakan teknik tusuk tikam jejak ya. Jadi kita ambil sebagai contoh, ini kita ambil tiga pasir ya. Nanti kita lanjutkan. Terus kita ambil lagi, mungkin tergantung juga nanti panjangnya motif ya. Nah, ini kita akan membuat teknik untuk mengisi sulur seperti ini ya. Jadi ini motifnya bisa kita ambil cut dengan pasir atau pasir semua ya. Jadi tekniknya nanti akan seperti, istilahnya ini tali air ya. Seperti ini. Ini kita menggunakan 3 pasir. Akhirnya nanti kita akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Tujuan menghias antara lain selain untuk menghias satu produk pakaian, itu juga bisa menjadi aksen ya, atau pusat perhatian. Tetapi selain itu juga menghias bisa berfungsi untuk menyelesaikan tepi. Sebagai contoh ini ya, ini menghias sekaligus menyelesaikan tepi garis leher. Mulailah memasang buruci atau payet dengan cara: pertama, pasang benang pada jarum payet. Kedua, tusukkan benang pada bidang yang akan dihiasi. Matikan dari bagian buruk kain. Keluarkan benang pada bagian baik kain. Masukkan buruci yang akan ditempelkan. Ketiga, masukkan kembali benang ke bagian buruk. Untuk jenis buruci bulat dan ukuran kecil, benang kembali pada tengah buruci, kemudian benang dimatikan. Keempat, lakukan berulang sampai bidang yang akan dihias selesai. Kelima, perlu diperhatikan bahwa setiap langkah melekatkan buruci, benang selalu dimatikan. Hal ini berfungsi sebagai pengunci agar jika salah satu buruci lepas, bakat buruci yang lain tidak ikut lepas. Busana atau kain yang telah dihias hendaklah sudah bersih atau sudah dicuci ketika akan disimpan. Cara penyimpanannya dapat dilakukan dengan cara digantung pada hanger dan ditutupi dengan plastik, sehingga terhindar dari debu. Jika penyimpanan dilakukan dalam lemari, maka aturlah posisinya agar tidak terlalu berdempet, sehingga ragam hias pada busana tidak rusak. Jika bahan yang dihias masih berupa lembaran kain, maka dilipat dengan posisi bagian motif menghadap ke atas, lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik transparan. Susunlah letaknya dalam etalase sehingga terlihat lebih menarik. Perca-perca atau sisa-sisa benang yang digunakan dibuang pada tempat sampah. Alat dan bahan yang sudah selesai digunakan disimpan kembali pada tempatnya. Sebelum menyimpan alat-alat ini, terlebih dahulu dibersihkan dan diberi minyak seperti gunting yang digunakan untuk menghindari gunting berkarat jika disimpan dalam waktu yang lama. Dengan pengaturan dan penyimpanan yang baik, setiap komponen yang digunakan dapat memudahkan kita jika suatu saat membutuhkan alat tersebut kembali. Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa menghias adalah yang perlu kita persiapkan antara lain alat, tempat, dan bahan.
Alat yang kita gunakan hendaknya kita siapkan terlebih dahulu sebelum kita mulai pekerjaan. Tempat kita siapkan, kita tata senyaman mungkin agar kita bekerja dengan bisa lebih rileks. Penyimpanan bisa dilakukan dengan digantung maupun dengan cara dilipat. Dalam hal ini yang terpenting diperhatikan adalah hiasan yang dibuat tidak rusak atau tidak terganggu pada saat kain atau busana disimpan. Pemirsa, demikian tadi tayangan sajian video pembelajaran teknik pembuatan sulaman buruji pada busana pesta. Semoga video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi siswa-siswi SMK Tata Busana. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video kami kali ini. Sampai jumpa dalam tayangan video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.